Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pertemuan keempat ya, dengan materi ukuran pemusatan dan letak data. Jadi nanti pada materi ini kita akan belajar tentang rata-rata ukur, rata-rata harmoni, modus, dan median. Ini materi yang bakal kita bahas hari ini ya. Jadi untuk ukuran permutasi itu adalah nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan, di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Yang termasuk ukuran pemusatan itu yang pertama rata-rata hitung, ada median, modus, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis. Ini adalah materi untuk pertemuan keempat. Oke, kita lanjutkan. Pertama, rata-rata hitung. Di sini rumusnya itu untuk mencari rata-rata hitung, yaitu jumlah semua nilai data dibagi banyaknya nilai data. Ini untuk data yang tidak mengulang atau datanya itu tunggal ya. Jadi untuk mencari rata-ratanya itu didapat dari menggunakan rumus X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan Xn dibagi N, atau kita singkat lagi jumlah dari sigma X dibagi N. Sedangkan untuk data yang mengulang atau dengan tabel frekuensi, rumusnya itu untuk mencari rata-ratanya itu FIXI ditambah F2X2 ditambah sampai dengan Fn kali Xn dibagi Fi tambah F1 ya tambah F2 sama dengan sampai dengan Fn, atau kita singkat sigma Fx dibagi sigma F. Oke, untuk lebih pahamnya lagi kita ada contoh ya di sini. Ini untuk datanya tidak mengulang atau kita sebut data tunggal. Ini ada data 9, 7, 5, 10, 12. Berarti untuk mencari rata-rata dari data ini kita jumlahkan dulu dari ke 5 data yang ada di soal. Misalkan di sini ini berarti dibagi N itu ada 5. Kita totalkan ada 43 dibagi 5, rata-rata yaitu 8,6 atau kita bulatkan menjadi 9. Ini rumusnya ya. Kita lanjut untuk datanya itu dalam bentuk tabel frekuensi. Di sini untuk tabel frekuensi, di sini datanya ini masih yang kemarin Ibu menggunakan alternatif yang kedua. Di sini untuk nilai tengah udah pada tahu kan kemarin dapat dari mana. Berarti di sini untuk frekuensinya juga udah tahu dapat dari mana. Untuk mencari kolom F kali X, di sini frekuensi dikali nilai tengah. Ingat ya di sini F kecil itu frekuensi, X di sini nilai tengah. Berarti untuk 45 itu didapat dari 15 dikali 3, 164 didapat dari 41 dikali 4 sampai dengan kolom terakhir. Jadi kita kalau misalkan Fx-nya itu ini udah ketemu semua nilai, kita jumlahkan, berarti totalnya itu 3.955. Kalau udah ketemu berarti kita tadi rumus untuk mencari rata-rata itu apa sih? Rata-ratanya itu di rumusnya itu sigma Fx dibagi sigma F. Berarti jumlah dari nilai yang kolom terakhir atau nilai Fx berapa? Ini 3.955 dibagi dengan frekuensi yaitu 60. Jadi untuk rata-rata hitungnya itu untuk tabel di sini 65,92. Oke, bisa dilanjut ya. Kita lanjut.
kita ke rata-rata hitung, tapi di sini memakai kode ya. Jadi nanti mangga kalian bisa menggunakan rata-rata hitung yang rumus yang awal atau yang menggunakan kode, hasilnya sama aja ya. Di sini yang kita perlukan ini udah tahu interval kelasnya, yang kedua nilai tengah udah tahu juga, ini yang baru ya, sama FI dikali CI. Untuk kolom yang di sini nilainya itu kenapa sih Bu 0, negatif 1, 2? Jadi nanti untuk CI atau coding atau tanda kelas di sini. Jadi nanti rumusnya itu kalian ini nolnya itu apakah harus di tengah-tengah? Nggak usah ya. Jadi kalian nanti untuk menentukan yang dinolkan itu bebas, mau di kelas interval ke 3 mau ke 4 boleh saja. Misalkan di sini contohnya di kelas interval yang ke-4 ya. Nggak harus di tengah-tengah, tapi mangga bebas mau yang ke-3, mau ke-4, mau ke-5 boleh. Di sini yang Ibu contohkan di kelas interval ke-4. Di sini kita nolkan, berarti kalau misalkan udah pasti di sini codingnya 0, nilai di atas 0 itu negatif 1, negatif 2, negatif 3. Dan seterusnya kalau misalkan ada lagi interval kelas di atas ini berarti ada negatif 4. Terus nilai ke bawahnya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nilai ini kalian bisa buktikan ketika betul nggak sih Bu ini kok negatif 1, negatif 2 sama negatif 3. Oke, kita Ibu buktikan ya. Jadi untuk mengisi kolom-kolom di CI di sini rumusnya itu CI sama dengan XI dikurangi X0 dibagi P. Nah, di sini kita buktikan yang angka 3 ya di sini. Berarti untuk nilai tengahnya itu 15 dikurangi X0-nya itu yang dinolkan. Berarti di sini 54. Jadi nanti yang berbeda itu adalah XI-nya. Sedangkan untuk X0-nya itu sama semuanya 54. Berarti dibagi panjang kelas. Ini ya, antara ini sama ini lebarnya yang dulu 13 kan dulu. Nah, berarti 15 dikurangi 54 dibagi 13. Hasilnya itu negatif 3. Kita coba lagi yang kelas interval ke 6. Nah, ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 7, 4 sampai 8, 6. Betul nggak hasilnya 2? Karena di sini untuk nilai tengahnya itu 80, tadi dikurangi 54, tetap yang ini ya, yang 0 itu dibagi 13, hasilnya itu 2. Ketika kalian nanti yang memilih dinolkannya itu di interval 61 sampai 73, berarti yang dibuat 0 itu berarti X0 itu 67 bukan 54 lagi ya, berarti tinggal menyesuaikan aja nanti. Tetap rumusnya sama, XI dikurangi X0 dibagi panjang kelas. Berarti ini udah ketemu nih, kolom ini semuanya. Untuk kolom yang terakhir di sini itu FI dikali XI ya, berarti 3 negatif 3 dikali 3 negatif 9, negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8 dan seterusnya. Kalau udah semuanya ketemu berarti kolomnya yang paling terakhir itu dijumlahkan ya. Berarti kita jumlahkan dari interval kelas pertama sampai yang terakhir itu totalnya itu 55. Kalau udah semua ini terisi, kita langsung substitusikan ke rumusnya. Rumusnya itu untuk rata-rata hitung menggunakan kode itu XO ditambah P dikali sigma FI CI dibagi sigma FI. Di sini X yang dilakukan itu berapa? 54. Ditambah panjang kelasnya 13 dari perhitungan yang paling awal ya, yang materi minggu kemarin. Ini totalnya berapa? Kita substitusikan 55 dibagi 60. Hasilnya itu, ingat ini kali dulu dibagi 60 baru dijumlahkan 54. Hasilnya itu 65,92. Sampai sini bisa dipahami kan? Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjut ya.
Ini rata-rata hitung yang tunggal datanya. Ini ada contoh. Masing-masing data diberikan, misalkan A memperoleh nilai 65 untuk tugas, 76 untuk mid, dan 70 untuk ujian akhir. Bila nilai tugas diberikan bobot 2, mid 3, dan ujian akhir 4, maka rata-rata hitungnya adalah, kalau misalkan datanya seperti ini, tidak bentuk tabel lagi, ini gampang ya. Berarti tinggal misalkan untuk nilai itu berapa sih tadi untuk yang nilai tugas itu, berarti 65, bobotnya itu 2, berarti 2 dikali 65. Untuk tugas 3, berarti 3 dikali 76. Dan yang terakhir untuk ujian akhir itu 4, ini berarti 4 dikali 70. Kita kalikan dulu semuanya. Ini berapa tadi? Totalnya berarti 2 ditambah 3 tambah 4 berapa? Totalkan hasil akhirnya itu rata-rata itu 70,89. Ini untuk datanya tidak berkelompok ya. Selanjutnya kita lanjut ke median. Kalian masih ingat kan median itu apa? Coba ada yang masih ingat median itu apa? Nilai tengah. Jadi untuk data yang berkelompok di sini rumusnya itu median sama dengan batas bawah kelas median ditambah panjang kelas median dikali 1/2n dikurangi jumlah frekuensi kelas median dibagi frekuensi kelas median. Oke, ini untuk rumus data yang berkelompok. Kalau misalkan nanti Ibu datanya tidak berkelompok, berarti nilai tengah ya. Kalau misalkan datanya ganjil, berarti nilai yang tengah-tengah aja. Tapi kalau genap berarti ambil paling tengah itu mana, misalkan yang kanan sama yang kiri dibagi 2. Jumlahkan dibagi 2. Oke, langsung ya. Kita bahas yang contoh datanya kelompok. Oke, di sini Ibu munculkan dulu. Kenapa sih sampai 72,4 dapat dari mana? Oke, kita bahas ya. Di sini nilai tengah, berarti setengah dari 60 itu berapa sih? 30. Berarti kita jumlahkan dari frekuensi, kelas frekuensi di sini, kolom atau tabelnya, 3 ditambah 4 berapa? Sampai dengan 30. Pasnya boleh lebih, tidak boleh kurang. Berarti kita jumlahkan sampai sini, di sini masih kurang, berarti tinggal jumlahkan lagi. Berarti kelas mediannya itu berada pada kelas interval kelima, yaitu di interval kelas 61 sampai 72. Kita kasih tanda, ini adalah kelas mediannya. Untuk di frekuensi berarti jatuh di angka 12. Oke, di sini kita mencari dulu B-nya tadi apa? B itu batas bawah kelas median di mana median akan terletak. Berarti di sini ya. Untuk F besar di sini jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas median. Berarti jumlah frekuensi sebelum kelas mediannya itu dari 3, 4, 4, 8 dijumlahkan. Sedangkan F kecil itu frekuensi kelas median. Berarti pas kelas mediannya itu di angka berapa sih? Di angka 12. Jadi dari 12 ketika dijumlahkan itu harus 30 karena tengahnya ya yang tadi setengah dari 60 30. Nih, berarti nilai batas bawah dikurangi 0,5, 60,5 itu ketentuannya. F besarnya kita jumlahkan sampai dengan 8, 19. Untuk ini F kecil ya, F kecilnya itu 12. Tuh, setelah ketemu semua kita substitusikan. Di sini 60,5 ditambah panjang kelasnya 13. Nah, ini boleh seperti ini boleh langsung 30. Dikurangi 19 dibagi 12. Kita ricikan dulu ya. Berarti 60 ditambah
60,5 ditambah 13 dalam kurung 30 dikurangi 19 dibagi 12. Kita tulis lagi 60,5 ditambah 13 dalam kurung 11 dibagi 12. Kita ke bawah lagi 60,5 ditambah 13 ditambah tadi kita kalikan dulu ya, 13 dikali 11 berapa? 143 dibagi 12. Setelah itu kita bagi dulu 143 dibagi 12 berapa sih? Hasilnya 11,92. Hasil itu kita jumlahkan dengan 60,5. Hasilnya itu ini 72,42. Oke. Di situ ya 72,42 itu rinciannya. Oke, kita teruskan. Lanjut ke modus. Modus itu data yang sering muncul. Rumus untuk mencari modus pada data kelompok itu atau menggunakan tabel frekuensi itu, modus sama dengan batas bawah kelas modus ditambah panjang kelas dikali selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus dibagi selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus ditambah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus itu untuk mencari modus. Oke. Kalau misalkan nanti datanya tunggal, kalian misalkan data-data 5 nih, misalkan kalian urutkan dulu, setelah urutkan baru cek mana angka yang sering munculnya itu angka berapa sih, berarti itu adalah modusnya. Yang bakal Ibu bahas di sini lebih ke data yang berkelompok ya. Di sini kita cek dulu, Ibu munculkan dulu ya. Dapat 78,6 itu dari mana sih? Oke. Kita bahas ya. Jadi data yang paling sering munculnya berarti jatuh di frekuensi yang mana sih? Kita cek di 23, berarti ada di interval kelas 74 sampai 86. Setelah itu kita mencari B1 sama B2-nya. Tadi sebelum kelas selisihnya berapa sih? Berarti di sini nanti kita tentukan 23 itu kelas modusnya, pasti kelas modusnya 23 dikurangi sebelumnya 11. Yang B2-nya berarti yang setelah 23 kurangi 6, 17. Setelah ketemu semuanya, kita substitusikan ke rumus. Di sini untuk batas bawahnya itu 74 kurangi 0,5, 73,5 ditambah panjang kelasnya 13 dikali 11 dibagi 11 ditambah 17 dari sini ya. Setelah itu kita rincikan dulu ke bawah datanya dari mana sih, jangan sampai salah perhitungan ya. Berarti kita tulis lagi 73,5 ditambah 13 11 dibagi 20. Kita tulis lagi 73 dikurangi 73,5 kita kalikan 13 dikali 11 berapa sih? 143 dibagi 28. Selanjutnya 143 dibagi 28 berapa sih? 5,109 kita bulatkan, ambil 2 angka aja, 5,11. 5,11 itu ditambahkan dengan 73,5. Hasilnya itu 78,61 dari situ ya. Dapat 78,61 itu. Sampai sini bisa dipahami kan? Oke, kalau dipahami kita lanjutkan ke hubungan empiris antara nilai rata-rata hitung dengan median dan modus. Di sini ada 3 kemungkinan kesimetrian kurvanya itu. Yang pertama itu jika nilai ketiganya hampir sama, maka kurvanya itu mendekati simetris. Jika mediannya lebih kecil dari modus dan mediannya lebih kecil rata-rata hitung, maka kurvanya miring ke kanan. Dan yang ketiga,
Kemungkinan ketiganya itu jika mediannya lebih besar rata-rata hitung dan lebih kecil modusnya, maka kurvanya miring ke kiri. Seperti ini contohnya ketika simetrisnya seperti ini, kurvanya normal, tapi ketika mediannya itu lebih kecil median dan lebih besar modus, seperti ini kurvanya. Sedangkan untuk mediannya lebih besar, mediannya lebih besar median, dan mediannya lebih kecil modus, berarti condong seperti ini, ke kiri, kalau ini ke kanan. Bisa dipahami kan untuk gambaran kriteria yang ketiga tadi. Oke. Kita lanjutkan ya. Hubungan empiris antara nilai rata-rata hitung, median, dan modus itu lanjutan yang tadi. Di sini jika distribusi data tidak simetris, maka terdapat hubungan rata-rata hitung dikurangi modus, atau sama dengan 3 dikali rata-rata hitung dikurangi median. Ini rumusnya ya. Oke, selanjutnya rata-rata ukur. Ini digunakan apabila nilai data satu kelompok yang lain berkelipatan. Ini untuk datanya yang tidak berkelompok ya, rumusnya seperti ini. U sama dengan pangkat N, akar pangkat N, XI dikali X2 sampai dengan XN. Nah, untuk data tidak berkelompok, berarti rumusnya itu log U sama dengan sigma log XI dibagi N. Sedangkan untuk datanya berkelompok itu log U sama dengan sigma dikali sigma FI log XI dibagi sigma F. Langsung ke contoh saja ya, biar lebih paham. Sini untuk data tunggal seperti ini, misalkan ada data 246. Nah, kita akarkan dulu log U itu, akar 3 dari data di 246 itu berapa sih? Udah tinggal dikali-kalikan, 2 kali 4 kali 8, 64. Akar 3 dari 64 yaitu 4. Oke, kita cek ya ke bawah untuk betul nggak sih sama nilainya itu. Oke, di sini untuk tadi untuk data tunggal itu rumusnya ini ya, log U sama dengan log 2 ditambah log 4 ditambah log 8 dibagi M-nya itu kan tadi totalnya ada 3. Kita ini berapa sih? Log 2 itu ini ya, 0,3010. Log 4 itu 0,6021. Sedangkan untuk log 8 0,9031 dibagi 3. Log U itu berarti kita jumlahkan nilainya itu 1,8062 dibagi 3. Untuk log U di sini hasil dari 1,8062 dibagi 3 itu 0,6021. Ini kenapa tiba-tiba 4? Coba kalau kita flashback ke belakang, log dari ini itu berapa sih? Nilainya 4. Maka dicek aja di kalkulator masing-masing ya. Oke. Jadi nilai ini itu log U itu ini kalau belum dilakukan nilainya itu 4. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk data kelompok. Sekarang untuk rata-rata ukur data kelompok, berarti yang harus diisi itu kolom terbaru ya. Untuk yang nilai tengah udah tahu ya, frekuensi udah tahu. Untuk tinggal yang ini, log XI sama FI dikali log XI. Untuk kolom yang ini berarti kalian tinggal logkan yang ini ya, 15 itu berapa sih lognya, simpan di sini. Log 54 berapa, simpan di sini sampai kolom terakhir. Nah, setelah itu untuk mengisi kolom yang terakhir, FI dikali log XI itu berarti kolom FI yang mana coba? Ibu kasih kesempatan dulu, yang mana FI itu. FI itu berarti frekuensinya ya, 3 dikali 1,18, hasilnya 3,54. Yang ini pun sama, 20.
Nah, 3 dikali 1,90 hasilnya 43,7 sampai yang terakhir 11 kalikan kita jumlahkan, yaitu jumlah itu 107,1. Oke, setelah itu kita substitusikan. Ini jumlahnya 107,1 untuk sigma F ini itu 60, berarti kita substitusikan 107,1 dibagi 60, hasilnya 1,78. Kalau kita hasilkan U-nya itu berarti 60,95. Maka tinggal dicek aja, log 60,95 itu ini 1,785. Oke. Sampai sini bisa dipahami kan? Kalau bisa dipahami, kita lanjut ke materi rata-rata harmonis ya. Di sini bisa digunakan apabila data dalam bentuk pecahan atau desimal. Untuk data tidak kelompok, ini rumusnya H sama dengan N dibagi sigma dikali 1/XI. Untuk data berkelompok itu rumusnya H sama dengan sigma FI dibagi sigma FI per XI. Kita langsung aja, Ibu langsung ke data yang kelompok di sini. Kolom ini udah tahu, kolom yang X nilai tengah udah pada tahu, untuk frekuensi juga udah pada tahu. Sekarang untuk mencari paling terakhir, itu didapat dari FI dibagi XI. Udah jelas di sini FI-nya 3 dibagi 15 itu 0,2. Yang kolom yang kedua 4 dibagi 28 hasilnya 0,143 dan seterusnya. Kita jumlahkan itu 1,121. Setelah itu gampang ya, tinggal kita substitusikan lagi ke rumusnya. Berarti di sini total dari sigma F ini itu 60 dibagi sigma F dibagi X itu 1,121. Hasilnya itu 53,52. Itu rata-rata harmonisnya. Sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa, ada seperti biasa ya, ada tugas yang ketiga di sini, melanjutkan data yang kemarin kalian ambil secara survei atau misalkan secara pengambilan online, mangga aja. Yang jelas tidak sama ya data yang kelompok 1, kelompok 2. Baru nanti kalian hitung mulai dari materi ukuran gejala pusat secara berkelompok juga. Kelompoknya masih sama. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Kalau tidak ada, mungkin untuk hari ini Ibu cukupkan saja sampai dengan materi ukuran gejala pusat. Insya Allah nanti minggu depan lanjut ke ukuran gejala letak. Gitu. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.